Kita lanjut ke interaksi dasar pada Blender 3D. Nah, kalau tadi kan beberapa interface dasar udah kita kenalkan. Kita balik ke Blender. Sekarang kita coba berinteraksi ya, berinteraksi dengan workspace ini. Tapi sebelum ke sana, yang bawah sini, bagian bawah ini adalah untuk animasinya. Ini kalau kita drag, nah keluar keyframe-nya. Nanti kalau sudah ke animasi, baru kita ke sana. Sekarang kita nggak main-main animasi, udah kita turunkan saja, udah kita abaikan dulu ya sementara. Sekarang kita main-main dengan objek, kita berinteraksi dengan objek. Coba ketika kita masuk ke file new, general, seperti ini kan objek yang ada itu kan 3 ini, si siapa? Perspektif kamera, terus objek cube sama light. Nah, kita coba bermain-main dengan objek. Bagaimana objek ini di sini kita menambahkan, menghapus, menata, mentransformasi ya. Kita di sini ada di bagian sini, ini adalah bagian untuk berinteraksi dengan objek. Ya, menu-menu untuk objeknya. Di sini ketika objek tidak dipilih, maka di sini menunya itu pilihan untuk menu objeknya ada banyak ya, ada object mode, ada edit mode, ada sculpt, ada vertex, wake, dan texture pane. Nanti objek yang menu mereka akan punya fungsi sendiri-sendiri ya. Di object mode itu tampilan seperti ini, sedangkan di edit mode adalah tampilan ketika masuk ke dalam vertex dari objek 3D-nya. Kalau sculpt mode itu kita bisa main ngedit objek itu dengan sesuka hati. Nah, seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih dalam untuk sculpt mode. Kemudian untuk vertex pane ini vertexnya kita beri warna material nanti ya. Kemudian untuk yang wake pane ini biasanya untuk dekonstruksi vertex dengan memainkan ini ya, dengan apa? Nah, kalau warnanya merah berarti dia sangat terpengaruh terhadap transformasi. Jadi nanti kita akan sampai ke sana untuk wake pane-nya. Kemudian ada texture pane itu untuk memberi tekstur pada objeknya ini. Oke, kita balik ke objek. Saya kembalikan ya default ya. Undo, untuk undo tadi kan sudah saya edit. Kalau undo itu seperti shortcut yang biasanya Ctrl Z aja. Ctrl Z gini, udah undo, balik ke default. Nah, gini. Udah. Objek kita cube ini itu adalah objek asal. Sebenarnya ada objek lain yang bisa kita tambahkan dengan mengakses add di sini. Add primitive object itu ada di bagian mesh. Di situ ada plane itu seperti ini. Yaitu saya geser ya. Nah, ini ya. Tadi objeknya ada di sini kan? Kalau mau geser plane, pilih yang ini, move. Kemudian geser plane-nya. Kemudian kita perbesar pakai scale. Sini, sana. Nah, kita sudah punya plane, kita geser lagi ini ke sana. Ya, plane itu kayak lantai gitu lah, tipis 2 dimensi. Nah, saya kasih tahu shortcutnya untuk yang move. Move itu shortcutnya adalah G. Nah, tekan G, maka dia bisa pindah-pindah dengan bebas. Tapi kalau tekan G kemudian diikuti dengan penekanan tombol X, bukan ditekan terus ya, klik tombol X, maka dia akan bergeser di sumbu X. Kalau ditekan jadi misalnya tekan G, ini kan G, kemudian tekan Y, maka dia geser di sumbu Y. Kalau tekan X, dia aja di sumbu X. Kalau kita tekan Z setelah G, maka dia akan bergeser di sumbu itu. Hal ini berlaku untuk shortcut yang rotate. Rotate itu shortcutnya adalah R. Nah, shortcutnya adalah R. Jadi misalnya saya kembalikan ya, saya tekan R. Nah, otomatis R yang defaultnya seperti ini adalah
dia objeknya berputar pada sudut pandang kita. Kalau kita tekan tombol X setelah R, maka dia akan berputar di sumbu X. Kalau kita tekan Y setelah itu sumbu, tekan R, maka dia berputar di sumbu Y. Kalau kita tekan Z, maka dia akan berputar di sumbu Z. Nah, begitu pula dengan skala. Skala itu shortcutnya adalah S. S krim, bukan S. Kalau kita tekan X, maka dia akan diskala pada sumbu X saja. Kalau Y ditekan akan diskala pada sumbu Y saja. Kalau Z nggak bisa karena dia plane, sifatnya 2 dimensi. Kita lihat pada objek kubus. Kita tekan S, kemudian klik Z baru bisa. Nah, panjang pendek. Oke. Jadi pelajari itu adalah shortcutnya dihafalin ya. Ketika Anda menghafalkan shortcut itu akan mempercepat produksi Anda. Jadi Anda nggak perlu pindah mouse ke sana, tapi langsung dengan shortcut yang sudah ada di sini. Karena jadi geraknya cepat. Jadi biasanya di awal-awal dulu Blender tuh memang berbasis shortcut ya. Hanya pakai, jadi semua tangan ini kepakai semua. Tangan kanan pada mouse, semua tombol kepakai. Tangan kiri ada di shortcut untuk operasionalnya. Jadi tadi kan kita pakai shortcut di ini nih untuk objeknya ya, transformasi objek. Sekarang kita beralih ke mouse. Mouse ini, tombol-tombol mouse ini ada tombol kiri LMB, tombol kanan RMB, right mouse button sama tombol tengah. Jadi tombol kiri tadi sudah di set default sebagai untuk memilih objek ya, yang tombol kiri. Percaya saya bahwa saya sedang menekan tombol kiri ya. Kemudian sekarang saya menekan tombol kanan. Nah, tombol kanan itu kayak klik kanan di Windows gitu loh, ngeluarin menu tambahan. Terus kalau tombol tengah itu adalah untuk merotasi view ternyata. Nah, begini ya. Sedangkan scroll maju untuk zoom in, scroll ke belakang adalah untuk zoom out. Nah, gitu. Nah, kalau kita kombinasikan dengan tombol Shift, Control, dan Alt, jadinya begini. Misalnya saya sekarang sedang menekan tombol Shift, ya, Shift kemudian dengan tombol tengah. Kombinasinya adalah antara tombol tengah, klik tombol tengah, middle button sama middle button, mouse middle button dengan Shift, Control, atau Alt. Kalau kita tekan middle button, tekannya keyboard dulu ya, Shift kemudian middle button, maka jadinya begini. Ini saya tekan, ada suaranya nih, Shift, Shift, kemudian tombol tengah kita tekan, terus digeser-geser, maka ini akan berubah menjadi panning, bukan panning, menggeser tampilan. Terus kalau saya kombinasikan dengan kontrol, saya tekan kontrol nih, kontrol, Anda bisa lihat ya di bawah ya, ini loh. Nah, ini saya tekan kontrol, terus saya tekan tombol tengah, maka jadinya adalah zoom in, zoom out, zoom in, zoom zoom in, zoom out. Oke, kemudian kalau saya kombinasikan dengan Alt, saya tekan Alt dulu, kemudian begini. Ini dia akan berpindah ke sudut pandang kita. Tadi kan sudut pandangnya adalah bebas, sekarang ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ini sudut pandang dari mana nih? Ini right orthographic, alt, front orthographic. Kalau saya geser ke bawah, kayak gini. Nah, ini kalau mau tampilan bebas ya tinggal tombol tengah aja digeser-geser gini. Udah, tombol tengah tahan terus geser-geser. Tapi kalau sama alt nanti dia akan pindah ke orthographic nanti. Alt. Ya, dari ortografik dari bawah, dari samping, dari belakang ya. Nah, ini terus ini masih ortografik. Udah, ketika kita tekan tombol terus geser-geser, dia akan kembali ke perspektif. Itu adalah interaksi dasar. Silahkan melatih sampai terbiasa ya. Dua tangan kepakai semua, tombol-tombol banyak dipakai, tombol kiri, tombol kanan pakai semua. Oke.